Ini lanjutan babak 5 ya, dari video 627, yaitu bagaimana cara mengganti pemerintahan. Yaitu secara keseluruhan, perang itu meliputi semua orang yang berkelompok menjadi pemerintahan itu, terutama oligarki, ya, juga geng Solo, dan keempat itu, ya, perang adalah sebuah eskalasi dari sebuah uh, mafia nikel yang terus dikembangkan kepada Toyota, Daihatsu, lalu kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan itu dicopot tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dan perang ini terus bereskalasi menjadi perang Iran, ya 3 kali, pada tanggal 1 Juni 2025, 29 Februari 2026, dan kemarin bulan Juni 2026 diserang lagi. Nah, jadi perang itu adalah sebuah eskalasi. Yang repot adalah gerakan-gerakan oposisi di Indonesia itu tidak memiliki eskalasi. Gerakannya itu gerakan kenyot-kenyot ya, yang disebut gerakan geli-geli enak. Contohnya adalah Dr. Tifa, Roy Suryo. Sudah 3 tahun dia itu ngobok-ngobok Jokowi, gak ada hasilnya. Jokowi itu tambah seger, malah dia jadi Raja Lampung. Kenapa gerakan oposisi itu nggak mengerti eskalasi? Karena dia nggak ngerti perang. Dia pikir bahwa kalau ijazah Jokowi itu palsu, maka seluruh pemerintahan ini akan dibatalkan. Apanya? Hukum tata negara itu nggak ada hubungannya dengan hukum ijazah UGM. Asal UGM ngomong, ya itu adalah lulusan saya, beres itu. Kalau perlu dibuat ijazah doktor. Namanya presiden itu udah nggak level sarjana. Itu kenapa oposisi itu nggak ngerti perang. Kalau oposisi itu ngerti perang, ini saya kasih contoh ya. Ini bukan gerakan politik. Ini hanya edukasi ya. Ini edukasi cara eskalasi perang di Republik ini sekarang. Contohnya satu ya, Edward Suryajaya. Itu sebentar lagi bulan Agustus dilepas. Itu akan menjadi eskalasi perang yang sesungguhnya karena dia yang membocorkan marwah Soeharto, mandat Soeharto dari Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro. Edward ini yang akan menjadi kingmaker yang baru nanti. Apakah dia kerjasama dengan Anies Baswedan atau apa, kita nggak tahu. Itu satu ya. Kedua, Nadiem Makarim itu akan dipenjara 30 tahun. Artinya sampai dengan tahun 2045 itu Nadiem Makarim ini akan menjadi api dalam sekam. Ini akan menjadi gerakan revolusi. Karena Nadiem itu ponakan dari kepala Bais. Oke, saya ulangi ya. Edward itu adalah biang keroknya kejatuhan Soeharto karena dia itu mengerti marwahnya Soeharto luar dalam. Maka dia dipenjara sampai sekarang, bulan Agustus nanti 2026 dia akan keluar. Ini akan menjadi gerakan membalik keadaan, dia akan menjatuhkan Prabowo. Kedua, Nadiem Makarim ini adalah ponakan Kabais. Ini akan menjadi api di dalam sekam. Kalau seandainya Nadiem itu sampai tahun 2040 itu di penjara, ini betapa marahnya itu Kabais, lahir batin akan mengadakan revolusi. Itu contohnya ya. Masih banyak lagi.
Jadi gerakan-gerakan inilah yang menjadi eskalasi dari revolusi. Itu contohnya ya. Secara umum, bibit perpecahan republik itu adalah Prabowo ini ditarik 3 orang. Satu ditarik Megawati, tapi Megawati nggak senang dengan Gibran. Kedua ditarik Jokowi, Jokowi jadi Raja Lampung. Yang ketiga adalah Partai Demokrat itu mengadakan reuni Kabinet Indonesia Bersatu. Di antaranya yang hadir itu Roy Suryo, Martin, Menteri Luar Negeri, terus Agus Marto, itu Menteri Keuangan zaman SBY. Jadi 3 poros ini yang menarik-narik Gerindra. Kalau misalnya PDIP yang menang, ya Gibran copot. Tapi kalau Gibran yang menang, PDIP out. Nah, yang lebih rusak lagi kalau SBY yang menang. Wah, korupsi jalan lagi. Ampun deh. Gejala-gejalanya SBY menang itu ya diantaranya gerakan-gerakan Roy Suryo itu yang disponsori oleh SBY. Itu adalah tarik-menarik bibit eskalasi perang di Indonesia. Nah, namanya perang itu adalah sebuah gerakan yang membuat merangkai ya. Misalnya Anda merangkai bonsai ya. Bonsai itu kan dirangkaikan ada cabang-cabangnya kan. Iya, tapi kalau akarnya dipotong, itu meninggal semua itu bonsai. Jadi, apakah satu gerakan di Republik ini yang membuat lumpuh lahir batin seluruh pemerintahan? Itu contohnya adalah devaluasi. Sekali devaluasi jeblok 25.000. PLN nggak kuat bayar utang, utangnya dalam bentuk dolar. Itu sudah terjadi gejala-gejalanya ya di Bogor, Bekasi, Cirebon, Indramayu. Giliran mati lampu. Itu contoh satu gerakan. Jadi, kalau Pak Prabowo ini tidak peka ya, lah kok heran, hanya dengerin suaranya Tio aja, kok repot. Kalau perlu Tio itu dijadikan utusan presiden, kursus mahasiswa. Apa bedanya Tio dengan Jumhur? Sama aja. Jadi, entah kenapa ya, Prabowo ini nggak peka gitu loh. Nggak ngerti apa gerakan Morgan Stanley ini apa, obatnya apa, lalu yang diajak ngomong itu siapa, apakah Kati Basri atau Sri Mulyani kayak yang bisa meredam gerakan Morgan Stanley ini gitu loh. Artinya Pak Morgan gitu loh kan, kamu itu kenapa toh kok ngobok-ngobok rupiah dan bursa efek Jakarta? Kenapa toh? Minta apa kan gitu loh. Itu yang disebut diplomasi. Kalau enggak balikin lagi Mbak Retno itu, Retno Marsudi. Sehingga Retno itu bisa bicara dengan Morgan Stanley. Mr. Morgan gitu, what are you doing gitu. Ini yang nggak dimiliki oleh Prabowo. Maka dari itu bibit-bibit revolusi, bibit-bibit eskalasi perang itu terus berjalan. Rupiah segera jeblok, terus PLN segera mati lampu berjemaah, terus SBY akan comeback, lalu Nadiem Makarim akan berontak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.